Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan kajian-kajian kita kali ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sekarang bertepatan dengan Sulasa Pahing ya. Pahing itu pasaran Jawa. Tanggalnya tanggal 20 Juli tahun 2021 ya. Hijriahnya 1442 Hijriah. Maka hari ini adalah di mana kita memperingati salah satu dari hari raya kita sebagai umat Islam adalah Idul Adha, yang itu diperingati juga dengan cara melakukan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Jadi kamu kalau baca surat An-Nisa yang terakhir itu ya, terakhir itu di ujung-ujung surat itu nomor berapa aku lupa, itu dikatakan begini: sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Itu kamu lihat nanti surat nomor berapa itu ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Artinya dia tidak bisa ngawur. Di sholat itu ada waktunya sendiri-sendiri. Ingatku itu An-Nisa 103 ya. Coba lihat, buka Al-Quran, bener nggak? An-Nisa 103. An-Nisa 103. Ini biasanya ditempel-tempel di tembok-tembok langgar masjid ya. Oh betul ya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi sholat itu nggak boleh sembarangan, dia harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Contohnya sholat maghrib nggak bisa kamu kerjakan di sholat asar, atau sholat asar kamu kerjakan di sholat subuh, nggak bisa gitu ya. Jadi setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Terus kalau kita breakdown, maka sholat harian kita itu ya yang khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin itu, 5 sholat itu ya. Itu sholat harian yang itu dilaksanakan setiap hari dalam hitungan 24 jam ya. Mulai isya, subuh, duhur, asar, maghrib, nah itu diikat oleh waktu yang 24 jam itu ya. Jadi 5 sholat, khomsa sholat ya. Berikutnya sholat yang diikat oleh waktu pekan. Kok tadi kan diikat oleh waktu 24 jam ya. Nanti itu kalau di breakdown lagi per sholat itu sekitar 3,5 jaman lah itu ya. Maghrib 3,5 jam, ya kurang lebihnya segitulah ya. Isya, duhur, subuh enggak sampai, mungkin lebih sempit waktunya. Maghrib juga lebih sempit. Yang 3,5 jam itu duhur sama asar sepertinya. Tapi kurang lebihnya sebegitulah ya. Itu sholat harian. Nanti ada sholat pekan, yang itu hanya boleh dilaksanakan 1 kali 1 pekan, yaitu apa? Sholat Jum'ah ya. Sholat Jum'ah itu tidak boleh kamu sholat Jum'ah di hari Sulasa, itu tidak boleh. Sholat Jumat di hari Isnin tidak boleh. Sholat Jumat ya di hari Jumat. Karena tadi itu sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Terus ada lagi sholat yang itu waktunya diikat oleh tahun. Yaitu ada 2 sholat. Sholat Idul Fitri, dan tadi yang kita laksanakan adalah sholat Idul Adha
yang itu terkait dengan korban. Ya, semoga di sini kamu mengerti ya bagaimana roadmap sholat itu, sehingga jangan sampai meninggalkan sholat ya. Jangan sampai dalam kondisi apapun, selama masih ada kesadaran, masih ada nyawa. Karena kalau ada nyawa sudah nggak sadar juga nggak bisa. Ya, meskipun nyawanya ada, sadarnya sudah hilang, itu nggak diwajibkan. Ya, maka selama engkau masih sadar tentunya nyawanya masih ada kan. Laksanakan sholat. Dengan cara apa? Kalau kamu bisa secara umum ya cara sebagaimana mestinya. Kalau nggak bisa pakai cara-cara yang itu sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Oke, sekarang kita sesuai dengan apa yang lagi update, yaitu kurban, yaitu yang dikaitkan dengan Idul Adha yang baru kita lakukan tadi. Maka judul kita, aku tadi sudah mengucapkan selamat Idul Adha belum ya? Selamat Idul Adha untuk semuanya ya. Selasa Pahing 20 Juli 2021 1442 Hijriah ya. Selamat Idul Adha untuk kita semua. Oke, jadi judulnya kali ini adalah Napak Tilas. Sebentar. Napak tilas lelaki tangguh dari Babylon. Lelaki tangguh ya, lelaki tangguh dari Babylon. Ya, dalam kurung judul kecilnya Refleksi Kurban dalam Islam. Refleksi kurban dalam Islam. Nanti bikin gini judulnya lah ya. Oke. Aku baca dulu ya, kamu dengarkan baik-baik, nanti aku simpulkan. Seperti aku bilang ya, komunitas-komunitas ahli kitab itu pada abad ke-7 itu tidak ada di Mekah yang secara signifikan. Adanya itu nanti di Madinah ya. Makanya fokus dakwah Kanjeng Nabi pada Islam awal di Mekah itu, kan ada periode Mekah, periode Madinah ya. Itu terfokus menghadapi Arab-Arab pagan atau Arab-Arab jahiliyah atau Arab-Arab bodoh. Jahiliyah itu bodoh. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu bodoh. Makanya ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu besar harapan Kanjeng Nabi dakwanya itu akan mendapat dukungan dari ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, karena mengingat sejarah adanya benang merah dari mulai Milata Abraham, kemudian Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi Yahudi, Nasrani itu saudara tuanya Islam. Ya. Tetapi fakta di lapangan ternyata tidak demikian. Karena sebagaimana yang terjadi, setiap ada agama yang baru, sebetulnya ya tidak bisa dikatakan baru, karena ini kan kelanjutan semua ini. Maka agama, gini aja lah, setiap hadirnya agama yang kemudian itu dianggap ancaman bagi agama yang lalu. Gitu loh. Nasrani itu dianggap ancaman oleh Yahudi, Islam pun dianggap ancaman oleh Nasrani dan Yahudi karena dia mundur begitu ya. Kita tahu bahwa tiga agama besar ini biasa disebut dalam kajian-kajian teologis itu adalah anak-anak Abraham. Ya, seperti ini. Anak-anak Abraham, ini bukunya ya.
anak Ibrahim, ya, Abraham. Jadi jangan kamu berpikiran terlalu sempit, ya. Nanti anak-anak Ibrahim, loh ini Ibrahim tahun berapa ini, sekarang tahun berapa? Bukan begitu. Ya. Makanya ketika ada orang yang keliru memahami ketika disebut hai ukta Harun gitu ya. Orangnya pada protes, waduh Al-Qur'an salah itu. Ibunda Maryam itu hidup di tahun berapa, sedangkan Nabi Harun itu hidup di tahun berapa kok disebut saudara perempuan Harun gitu. Jadi dia sendiri yang salah memahami Al-Qur'an, bukan Al-Qur'annya yang salah. Seperti ini, anak-anak Ibrahim ini jangan dipahami, loh Ibrahim itu hidup tahun berapa, sekarang kita tahun berapa. Bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi ini adalah anak-anak teologis. Begitu juga ketika Ibunda Maryam disebut Ukta Harun, itu artinya secara teologis itu, tapi kalau dalam perspektif Islam itu biasanya menggunakan begini. Orang-orang yang soleh itu selalu dianggap saudara. Jadi saudara dalam teologis, dalam keimanan begitu. Jadi jangan dilihat, wah Nabi Harun itu berapa jaraknya sampai ke Bunda Maryam kok dibilang yang salah dia sendiri, justru nyalahkan Al-Qur'an, ya. Sama seperti ini, anak-anak Ibrahim ini, ya. Ini berkata dalam perspektif teologis, bukan biologis. Buku ini bagus. Anak-anak Ibrahim itu apa? Ya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke. Maka ketika ternyata fakta di lapangan dalam dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad, ya, ketika mendakwakan Islam, ternyata mendapat pertentangan yang hebat dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak seperti yang disangka mulanya. Kalau dengan Islam dan pagan jelas itu nggak ada benang merah, ya, terpisah jauh. Tapi ini dengan ahli kitab ini ada benang merah. Karena anak-anak Abraham ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu tidak bisa tidak, itu harus mengakui bagaimana peran seorang bapak yang disebut Abraham atau Ibrahim itu. Ya, maka ketika di Madinah Kanjeng Nabi Muhammad itu, ya, semakin tahu, semakin mengetahui bagaimana pentingnya sosok Ibrahim itu harus ditampilkan dalam polemik terhadap orang-orang ahli kitab yang ada di sana. Jadi sosok Abraham, sosok Ibrahim itu harus ditampilkan. Begitu. Ya. Nggak terlalu sulit toh aku menjelaskan, ya. Karena apa? Ini anak-anak Abraham ini, Yahudi, Nasrani, Islam tidak bisa tidak, dia ada di bawah bayang-bayang kebesaran seorang lelaki tangguh dari Babylon ini. Ya, makanya sosok Ibrahim harus ditampilkan. Maka dari itu surat-surat Al-Qur'an yang itu berpolemik dengan ahli kitab itu adanya di Madinah, maka disebut Madaniyah gitu. Oke, itu sekilas pandang, ya. Kita lanjutkan pelan-pelan. Ini batuknya belum sembuh bener ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku sudah mengkompilasi beberapa ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan, tuh aku bagikan kepada kalian semua. Oke, aku bacakan aja pelan-pelan, ya. Napaktilah lelaki tangguh dari Babylon, reflection kurban dalam Islam, ya. Jadi ujian Kanjeng Nabi Ibrahim itu, waduh, berat sekali, ya. Kalau aku cermati ini ujiannya seperti ini. Beliau terpaksa berselisih paham dengan bapaknya sendiri. Ya. Itu ketika menyangkut teologis itu tentang sesembahan itu sudah berselisih mereka. Itu yang pertama.
akhirnya menjalani hukuman yang kita tahu dibakar ya. Meskipun itu nanti masing-masing ahli tafsir akan memahaminya apakah itu benar-benar dibakar ataukah itu dibakar dalam artian metafor, itu hal lain ya. Setelah menjalani hukuman dibakar hidup-hidup ya, kemudian berpisah dengan keluarganya yang dimana yang di Ur Kasdim untuk keluar menuju tanah Kanaan. Ini perpisahan dengan keluarga yang pertama. Jadi ayahanda Abraham itu bersama ibunda Sarah, bersama keponakannya Lut atau Lot yang kemudian kita kenal sebagai Kanjeng Nabi Lut, tentunya bersama pengikut-pengikutnya keluar. Bayangkan, kita menganggap bahwa tempat kelahiran kita itu adalah sebuah negeri, sebuah daerah itu yang pasti menyimpan kenangan di dalam kehidupan kita. Maka disebut dia tumpah darah. Jadi kalau tahu istilah tumpah darah itu karena disitulah ibunda kita ketika melahirkan kita menumpahkan darah. Maka disebut tanah kelahiran itu dengan istilah lain tumpah darah. Maka daerah atau tanah tumpah darah itu pasti berkesan di dalam kehidupan setiap manusia. Sekarang kamu bayangkan bagaimana sosok Bapak Abraham yang harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan tumpah darahnya untuk menuju tanah yang dijanjikan. Ya, berpisah dia dengan keluarganya. Itu perpisahan yang pertama. Ada lagi perpisahan yang kedua ya. Berpisah dengan keluarganya, seperti kita tahu kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan istri Bapak Abraham itu adalah ibunda Sarah dan Hajar. Tetapi kalau di dalam Alkitab itu ada lagi satu sosok yang bernama Ketura ya. Jadi 3. Kita akan berpusat sekarang kepada ibunda Hajar yang akhirnya bersama sang anak terkasih Ismail harus ditinggalkan di tanah Arab, yaitu tepatnya Mekah. Sedangkan Kanjeng Nabi Ibrahim sendiri kembali ke Palestina, yaitu kalau kita lihat akhir kehidupannya itu ada di daerah Hebron sana. Jadi 2 kali berpisah. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu ketika mengantarkan ibunda Hajar bersama sang putra Kanjeng Nabi Ismail itu tidak lalu menetap di Bakkah, di Mekah, tidak. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim terus kembali lagi ke Palestina. Ya, perpisahan yang berat kan? Tadi perpisahan bersama keluarga, bersama tumpah darahnya dia harus ditinggalkan. Berikutnya berpisah dengan keluarga, dengan anak kesayangannya yang itu lama dinanti-nanti ya, Ismail. Ya. Berat. Kemudian bagaimana Kanjeng Nabi Abraham itu mencari Tuhan. Ya, itu di Al-Quran dijelaskan. Oh, ini bintang ini Tuhan. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim tidak maulah. Ternyata dia akhirnya sirna juga, padam juga. Oh, ini ada lebih gedean lagi, bulan. Akhirnya tidak maulah, tidak abadi juga. Akhirnya hilang juga. Oh, ini lebih gede lagi, lebih terang ini matahari. Akhirnya tidak mau juga. Karena ketika senja matahari itu hilang juga. Itu proses-proses bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim menggunakan rasionalitasnya, logikanya dalam mencari Tuhan sehingga akhirnya dia bertemu dengan Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ya. Itu ya panjang kalau aku hadirkan ayatnya ya, di Al-Qur'an ada itu. Kemudian yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah kurban. Kurban dengan menyembelih anak sematawayangnya. Ya. Anak sematawayangnya. Jadi sesuai dengan tajuk yang aku sampaikan, kita akan membahas Napaktilas lelaki tangguh dari Babylon, reflection kurban dalam Islam.
Aku akan membahas dari sisi lain, ya. Kalau tentang perdebatan polemik yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, itu Ismail atau Ishak, Ishak atau Ismail, itu sudah terlalu sering lah kita bahas, ya. Sudah terlalu sering, dan itu kamu bisa dapatkan di kajian-kajian ustadz-ustadz lain, ulama-ulama lain mungkin, ya. Dan di sini aku akan menawarkan sisi lain dari kurban, ya. Jadi kita tidak bahas polemik antara Ismail dan Ishak, ya. Itu sudah jamak, sudah sering dibahas. Maka aku akan menawarkan sisi lain. Makanya judulnya Napak Tilas Lelaki Tangguh dari Babylon, Reflection Kurban dalam Islam, ya. Oke, tetapi semua ujian-ujian itu dapat, ya, dilalui, ya, dapat diselesaikan dengan sukses oleh Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham, ya. Dengan apa? Pondasi apa? Iman, ketulusan, keikhlasan, ketaatan, kepatuhan atas perintah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Tuh, jadi semua bisa dilalui, ya. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah itu aku diskusi dengan salah satu teman yang ya pintar lah orangnya. Levelnya itu Khalilullah itu di atas sahabat gitu loh. Ya. Jadi ada kawan, teman, sahabat, Khalilullah, ya. Itu tercatat di Quran surat An-Nisa 125, ya. Di sini, ya, Quran surat An-Nisa surat 4 125, ya. Begini. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, ya, dan ia mengikuti agama Ibrahim, ya. Itu disebut kalau Arabiannya Mila Ibrahim. Kalau aku biasa sebut Milata Abraham atau Milata Ibrahim, ya. Di sini diterjemahannya menjadi agama Ibrahim yang lurus, ya. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Itu berasal dari kata kesayangannya, itu diterjemahkan dari kata atau diksi kholilah. Kholilah itu kesayangan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu menjadi kesayangan Allah, maka disebut Khalilullah, kesayangan Allah. Oke. Sekarang kita berbicara tentang kurban, ya. Kan dari sekian perjuangan Kanjeng Nabi tadi, ya, aku udah bacakan, berselisih paham dengan bapaknya, menjalani hukuman dibakar, berpisah dengan keluarga dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, berpisah dengan keluarganya yang di Arab, beliau ada di Palestina, upayanya mencari Tuhan, terus kurban dengan menyembelih anak semata wayang, gitu, ya. Dan sekarang kita fokus ke kurbannya, ya. Sebelum dilanjutkan aku minum dulu. Maaf, belum sembuh benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar kopi ini. Jadi nggak boleh banyak-banyak dulu, sedikit aja, yang penting minum kopi sekedarnya. Oke. Aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah dengar istilah kawan karib? Kawan karib. Pernah istilah? Pernah ya dengan dia itu kawan karibku. Mereka itu berkawan karib. Tahu artinya karib? Ya.
Nggak tahu mungkin kalian ya. Karib itu artinya dekat. Jadi kawan karib itu kalau di Malang namanya, Malang itu kan bahasanya walian, nawak lekat. Ya. Jadi bukan sekedar kawan tapi dekat, maka dia disebut korib, karib, kawan karib, kawan dekat. Ya. Nanti diksi korib itu ternyata merupakan satu jader, satu akar kata dengan kurban. Ya. Kurban itu kalau di tasrif ya, bukan tahrib. Tasrif itu pemecahan kata. Jadi dalam bahasa Arabian gitu begitu. Satu kata tuh bisa dipecah menjadi beberapa kata. Ya. Tapi asalnya satu gitu ya. Itu namanya tasrif kalau anak-anak pondok pesantren tahulah itu. Kalau tahrib itu perubahan kata, merubah kata. Ya, jadi beda-beda tipis. Yang satu tasrib, satu tahrib. Ya. Kalau tahrib itu kamu lihat nanti bagaimana mereka menulis dengan tangannya sendiri lalu dikatakan ini dari Allah padahal bukan, terus ada ayat yang dirubah-rubah. Nanti tahrib itu seperti aku jelaskan, ada yang ditahrib teksnya, ada yang ditahrib tafsirnya ya. Nah, kalau sudah ngaji itu nanti kita kajiannya seperti yang kemarin, masuknya ke ayat-ayat, ada mukamat, ada mutasabihat gitu loh. Jadi mutasabihat itu enggak apa-apa dibicarakan, orang goblok aja yang bilang jangan membicarakan ayat mutasabihat. Mutasabihat itu artinya polisemi, banyak makna. Bukan gaib terus enggak tahu. Ya bagaimana orang Al-Quran itu untuk kita kok kita enggak tahu? Ya kita belajar harus tahu. Ya, ini karena orang-orang jarang ngerti apa artinya ayat-ayat mutasabihat itu. Ya. Mutasabihat itu artinya polisemi, banyak makna. Kita berusaha meneliti makna mana yang tepat untuk kalimat yang ini, karena di kalimat yang lain beda lagi karena sesuai konteksnya gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan takut-takut belajar. Orang Al-Quran itu untuk manusia kok belajar Al-Quran takut. Oh jangan belajar mutasabihat. Gimana kamu itu? Oke, jadi karib itu artinya dekat. Kawan karib, kawan dekat. Sekarang kita fokus tentang kata kurban ya. Kurban itu dari bahasa Arabian yaitu karuba ya, kemudian menjadi yakrubu, kemudian menjadi kurban, kemudian menjadi kurbanan. Itu tasrifnya, pemecahan katanya yang artinya dekat. Maka kawan karib itu kawan yang dekat. Nek arek Malang kondo itu nawak leket. Nawak itu kebalikan dari kawan, leket itu dekat ya. Nawak leket. Nah, itu bahasa prokemnya anak kami ya, arek-arek Malang. Ya, dekat. Tapi juga di samping itu kata kurban bisa berarti juga hewan sembelihan ya. Semakna dengan udriyah atau delahiyah ya. Jadi bisa kurban itu bermakna dekat, bisa juga bermakna ke hewan sembelihan. Tergantung nanti konteksnya itu gimana ya. Oke, berikutnya perintah kurban dalam Al-Qur'an. Ya, sebelum ke sana aku baca dulu pijakan dasarnya, awal mulanya itu kurban itu bagaimana sih ya. Maka kita menuju surat As-Saffat, bukan surat As-Saff ya, tapi As-Saffat. Ini aku tuliskan supaya kamu gampang nanti mengkoreksinya kalau aku salah kutip dan bisa membenarkan. As-Saffat ya. Surat nomor 37 itu ayatnya 102 sampai nanti 103. Ya. Oke. Aku bacakan di sini. Maka ketika anak itu
Aku ulangi, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya kemudian Ibrahim berkata, ya bapaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jadi ini menggambarkan, ini terjadi dialog antara Bapak Abraham dan putra kesayangannya Ismail gitu. Dia mimpi itu disampaikan. Terus apa jawaban sang putra? Dia, maksudnya Ismail, menjawab, "Wahai ayahanda, wahai ayahku, wahai bapakku," gitu ya. Kalau orang Jawa, "Wahai romoku, injih romoh," gitu ya. "Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku," engkau maksudnya Bapak Abraham, "akan mendapati aku," Kanjeng Nabi Ismail putranya ya, "termasuk orang-orang yang sabar." Jadi kalau di sini kita tahu perintah dari Allah untuk mengorbankan Ismail dengan cara menyembelih itu didapat lewat mimpi ya, lewat mimpi. Itu yang di 102, kemudian di 103. "Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Bapak Abraham, membaringkan anaknya ya, Kanjeng Nabi Ismail atas pelipisnya ya, untuk melaksanakan perintah Allah." Maksudnya sudah atas pelipisnya itu ya, di pelipisnya itu ditekan gini ya. Ini menunjukkan peristiwa penyembelihan itu sudah mau dilaksanakan ya. Ini nanti kalau kita baca terus, akhirnya kan nanti terus begitu mau dilaksanakan, sudah mau dieksekusi, langsung Allah stop, Allah larang ya. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim telah membuktikan ketaatannya atas mimpi itu dilaksanakan ya. Di stop terus diganti dengan hewan sembelihan yang agung. Itu terjemahnya besar, bukan besar, agung ya. Kalau besar nanti ukurannya fisik lagi gitu kan. Bukan, tapi yang agung, yang kemudian kita tahu itu gibas ya. Tapi itu tidak kita bicarakan, itu ada di ayat berikutnya. Tapi intinya peristiwa korban itu berpijak pada Quran surat As-Saff ya, surat 37 102 sampai 103. Tuh. Kemudian kita lihat perintah kurban di dalam Al-Qur'an. Itu bisa di Quran surat, ini surat paling canggih. Anakku paling senang baca surat ini. Seperti Mbak Putrinya juga senang kalau mau masak baca ini. Quran surat Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Surat nomor 108 ayatnya 2 ya. Ayatnya 2. Ini aku sudah pilih tadi. Nanti banyak yang sering ketukar-ketukar, mana yang masih penuh, mana yang sudah isi. Ya. Oke. Aku bacakan di sini. Ya. "Maka laksanakanlah sholat karena Robmu ya, ya." Kalau seperti kemarin aku jelaskan diterjemahkan Tuhan. Jadi ini masalahnya di sini. Rob jadi Tuhan, ilah jadi Tuhan gitu. Ya. Kemarin aku ada yang terlupa ya, bahwa kata pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah itu kan ditulis oleh sejarawan D.T. Nugroho ya. Umat-umat Allah itu judul bukunya itu, dan itu salah. Karena apa? Kalau dituntut kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah, lalu robnya di mana? Harus bisa menjelaskan. Dan itu salah memang secara lugotan, salah secara sejarah juga salah. Karena nanti di surat Toha itu, di surat 20 itu
Allah memberitahu namanya bahwa aku ini Allah gitu, ya. Jadi bukan dari al-ilah, bukan ya. Itu kritikku terhadap buku yang ditulis oleh Bapak DT Nugroho ya. Ini juga penulis sejarah bagus orangnya, pintar. Oke, sedikit menyimpang tadi ya. Aku bacakan lagi. Surat Al-Kautsar 108 ayat 2 ya. Melaksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, kurban. Ingat ya, arti kurban tadi apa? Mendekat ya. Sekarang di surat Al-Hajj ya. Di Quran surat Al-Hajj ya. Aduh, habis. Quran surat Al-Hajj. Surat ke-22. Ya, ayatnya 34. Begini. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, maksudnya kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Ahad, Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah, maksudnya yang disuruh itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sampaikanlah Muhammad, gitu maksudnya ya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Jadi jelas. Dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, maksudnya berkurban. Ya. Jadi ini perintah kurban di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga banyak, cuman aku ambil satu saja ya. Ini dari perintah kurban dari hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan Ibnu Majah ya. Ibnu Majah ya. Itu dari sahabat Zaid bin Arqam ya. Hadisnya begini. Aku ya, atau mereka bertanya, maksudnya ini menceritakan sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi gitu loh ya. Hai Rasulullah, apakah kurban itu? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah suatu sunnah ayahmu Ibrahim. Nah, hati-hati lagi, jangan kamu pikir Kanjeng Nabi Ibrahim itu berapa jaraknya, berapa tahun, berapa abad, Islam itu berapa kok bisa disebut ayahmu Ibrahim? Ya seperti aku jelaskan tadi, anak-anak Ibrahim ya. Buku ini bagus nih. Bagus buku ini. Kalau kamu mau baca supaya otakmu encer gitu, ya. Bagus. Kemarin aku sama Cak Ahmad dikasih buku ini juga bagus ini. Ya. Bagus buku ini, cuman tulisannya kecil, jadi kalau membaca seperti aku pakai kacamata harus berat. Ini fenomena Al-Quran ya. Aslinya ini yang nulis Malik bin Nabi. Kalau dilihat Malik bin Nabi ini namanya asik juga, Malik bin Nabi. Apa ini nama benar atau nama mu'alaf jadi terus masuk Islam? Ya, ada orang mu'alaf terus namanya diganti ini atau gimana, nggak ngerti. Karena ini aslinya bahasa Prancis. Ya. Bahasa Prancis ini aslinya. Le Penomine Coranique. Nah, ini ya. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Fenomena Al-Quran. Ini Malik bin Nabi. Kalau lihat namanya sih Malik bin Nabi ini apa namanya? Orang Arab ya. Tapi kenapa kok ini tulisannya aslinya ini bahasa ditulisnya itu dalam bahasa Prancis ini ya. Buku Fenomena Al-Quran ini merupakan terjemahan dari judul asli Le Phénomène Coranique, Essai d'une théorie sulit sur le Quran ya, buah pena Malik bin Nabi ya, itu ya. Jadi nggak tahu lah apa orang, kan banyak orang-orang dari
Afrika, dari Arab sendiri yang hijrah ke hijrah ke daratan Eropa termasuk Prancis ya. Tapi buku ini bagus ya, fenomenal Al-Quran. Cuman tulisannya kecil. Kemarin aku baru dikirim, dan ini kalau ini Bapak kemarin ya yang dari Randu Blatung. Ini Pak, kalau baca buku ini Bapak akan menjadi jelas apa itu samawat, tafsir as-samawat. Jadi di sini dibahas semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan samawat, dengan planet, dengan langit, dengan tetek bengek. Jadi asik, ya. Makanya kalau kita diskusi dengan orang pinter itu lebih enak daripada dengan orang bodoh. Karena kalau orang bodoh, aduh, mundur lagi dong. Belum lagi ngatasi ngeyelnya itu. Ya, dikasih tahu tambah nggak mau tahu. Tapi kalau sama-sama, misalkan kita diskusi tentang samawat dengan orang yang sudah sama-sama ngerti tentang samawat, pernah baca buku ini misalkan, itu jauh lebih connect gitu loh ya. Ini buku-buku bagus. Oke, aku lanjutkan. Hadis Kanjeng Nabi ya. Aku atau mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apakah kurban itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim, bapakmu Ibrahim, romomu Ibrahim." Sudah aku ingatkan, cara pandangmu itu harus cerdas, harus luas, tahu bahasa sastra. Jangan kamu anggap ayah secara biologis tentunya ya Ishak dan Ismail. Ini ayah secara teologis, seperti bagaimana hai ukta Harun. Itu keluarga secara teologi, secara akidah. Jadi makanya Yahudi, Nasrani, Islam seperti kita ini, kita memanggil Ibrahim itu ayah kita. Terus jangan bicara berapa tahun Ibrahim orang mana? Kamu orang Indonesia, Ibrahim dari Babylon sana, Irak sana. Repot menjelaskannya. Ini ikatannya, kan aku sudah bilang, saudara itu ada saudara dari sedara, ada saudara seagama atau seiman teologis. Ya. Oke. Jadi jangan keliru sebagaimana orang menyalahkan Al-Quran tentang Ukta Harun ya, nanti orang ketawa nanti. Oke. Mereka bertanya lagi, apakah yang kita peroleh dari kurban? Itu Rasulullah SAW menjawab, di tiap-tiap bulu kita mendapat satu kebajikan. Coba. Kalau kita berkorban, maka kebajikan yang akan kita peroleh itu hitung-hitungannya seperti berapa banyak bulu yang ada pada hewan yang kita korbankan. Ya. Oke. Sekarang kita ada berita lagi nih, ya. Oke, kita beranjak itu tadi perintah kurban ya. Sekarang kita beranjak untuk memahami eksistensi kurban itu seperti apa sih, ya. Ya. Kita lihat kita lihat di sini, sorry agak nge-lag dia. Korban itu ketakwaan ya. Quran surat ya Al-Had suratnya 22 nomor ayatnya 37 ya. Kita cermati ayat ini ya. Daging, maksudnya daging hewan kurban, dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Daging dan darah itu bukan itu yang sampai kepada Allah, dan Allah nggak ada urusannya dengan itu, ya. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Maksudnya apa? Ketunduk patuhanmu terhadap perintah berkurban itu, ya. Jadi jangan kamu bayangkan, oh ini kita berkorban, dagingnya nanti kita suguhkan untuk Allah. Itu kan kerangka berpikir pagan jadinya. Makanya disanggah oleh Al-Quran. Bukan itu.
Yang dimaksud itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu ketunduk patuhanmu atas perintah. Gusti Allah Agung suruh kamu berkorban. Nah, itu yang dinilai. Soal dagingnya itu nanti itu bermakna sosial. Kamu makan. Allah untuk apa? Mana ada Allah kok makan daging? Kamu makan dan kamu bagi-bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Itulah yang artinya bahwa sisi lain dari korban itu adalah membangun hubungan sosial menjadi lebih akrab lagi. Berbagi sesama. Ya. Semua kita bagi merata seperti tadi kami di kampung ini. Ada alhamdulillah 3 ekor sapi dikorbankan. Dan itu dibagikan setengah kiloan atau berapa gitu. Seluruh kampung merata. Ya. Oke, aku lanjutkan. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya, maksudnya kepada Allah, adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Jadi mengagungkan Allah itu atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, kepada kita, ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Ya. Jadi paham ya bahwa Allah tidak ada urusannya dengan daging hewan kurban itu. Ya, tapi ketakwaanmu melaksanakan kurban itu yang dinilai. Dagingnya nanti ya kita bagi-bagi seperti yang aku jelaskan tadi. Sekarang kita tarik apa kesimpulannya dari yang telah kita baca tadi. Ya. Cuman gini, ini cerita ya. Kalau ini kan yang aku sampaikan tadi dalil-dalil otentik dari Quran ya, yang Qurani. Ini cerita. Cerita ini disampaikan oleh almarhum ya, semoga Allah merahmatinya, dai sejuta umat ya. Jadi begini. Sesuatu yang menarik dari Kanjeng Nabi itu apabila dia melakukan itu dia mencari teman. Pertama, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mau sholat, dia selalu mencari teman. Artinya apa? Diajak berjamaah. Yang kedua, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mau makan, dia itu selalu mencari orang teman untuk diajak makan. Jadi kalau orang Jawa bilang Kanjeng Nabi Ibrahim itu loman. Loman itu suka berbagi, suka memberi gitu. Ya, makanya di kitab perjanjian lama itu ketika yang dikira manusia ternyata malaikat yang mau menghancurkan Sodom dan Gomora itu bertamu ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim langsung memerintahkan untuk memotong sapi muda atau apa gitu ya. Tetapi tidak mau makan dan Kanjeng Nabi Ibrahim takut dan baru dijelaskan bahwa kami ini malaikat gitu ya. Terus memberikan kabar akan kelahiran anak berikutnya yaitu Ishak, dan ibunda Sarah itu mendengar dari balik pintu. Makanya Ishak itu artinya tertawa atau tersenyum. Jadi ketika ibunda Sarah mendengar bahwa dia akan melahirkan anak, itu ibunda Sarah ya. Aku tadi salah ngomong ya. Ibunda Sarah maksudku ya. Itu tertawa itu menertawakan dirinya sendiri. Aku ini sudah uzur, apakah masih bisa melahirkan? Gitu loh, maksud tertawanya itu. Terjadi paradoksial antara informasi yang disampaikan oleh malaikat dengan kondisi ibunda yang sudah uzur gitu. Jadi dia tersenyum atau tertawa. Apakah aku masih bisa melahirkan dengan kondisi seperti ini? Gitulah kira-kira psikologisnya ya. Maka dikasih namalah anaknya tuh Ishak. Bisa tertawa, bisa tersenyum itu artinya. Oke. Kembali ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu jadi dia kalau punya apa-apa itu dibagi-bagikan gitu loh. Ini cerita ya yang aku dapatkan dari dai sejuta umat itu. Semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim membagi-bagikan, di situ diceritakan daging juga ya. Daging itu. Ada orang yang memuji gitu loh. Memuji kebaikan Kanjeng Nabi Ibrahim, loman, suka memberi gitu. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim dengar. Kanjeng Nabi Ibrahim membalas pujian itu. Tapi ini cerita loh ya, bukan kalau
Di hadis nggak tahu ada nggak. Kalau di Al-Quran jelas nggak ada. Ini cerita. Terlepas benar atau tidaknya itu ya nanti bisa kita koreksi. Tetapi ada hikmah yang kita ambil di sini. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim pada waktu itu belum punya anak. Ketika dapat pujian seperti itu, suka membagi-bagi dagingnya, membagi-bagi apa yang dia miliki. Ketika dia dipuji, Kanjeng Nabi Ibrahim dengar, Kanjeng Nabi Ibrahim menyambutnya dengan ucapan, aku kalau Allah yang menyuruh, jangankan cuma daging-daging seperti ini, anak pun kalau disuruh sembelih, aku sembelih. Gitu loh. Ya, itu jadi kalau menurut cerita itu Kanjeng Nabi Ibrahim terikat dengan ucapannya sendiri. Makanya kan di budaya Jawa, tapi di budaya lain juga mungkin ada ya. Supaya kita berhati-hati kalau berucap tuh ya. Biasanya kalau orang Jawa bilang, hati-hati nek ngomong kono malaikat lewat loh. Artinya jangan sampai kata-kata kita itu nanti berbalik kepada kita. Seperti itu. Kanjeng Nabi Ibrahim berucap, kalau aku akan melakukan semuanya. Jangankan seperti ini. Kalau Allah yang nyuruh, anak pun kalau aku punya, aku sembelih. Kok disuruh sembelih gitu loh. Itu ngomong waktu belum punya anak. Begitu sudah punya anak, ditagih, ayo sembelih anakmu. Gitu. Ya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kita kan biasa seperti itu. Ketika masih kere, masih miskin, ngomongnya setinggi langit. Aku nanti kalau kaya, ada orang minta sumbangan bangun masjid, minta bantuan dana dakwah, ada anak yatim datang, fakir miskin datang, aku kasih semua. Ngomong begitu waktu masih miskin. Coba nanti ketika kaya. Ketika dia kaya, apakah dia akan melakukan apa yang dia ucapkan ketika dia masih miskin? Belum tentu, bos. Belum tentu. Itu namanya penyakit manusia. Jadi kalau kita lihat konteks dari cerita itu tadi, Kanjeng Nabi Ibrahim itu lahir sifat kemanusiaannya yang itu naturalis sekali. Dia ngomong, jangankan seperti ini, anak pun kalau punya, kalau Allah suruh sembelih, aku sembelih. Akhirnya disuruh sembelih benar. Dan Nabi Ibrahim melakukannya itu. Ya, itu kalau dari segi cerita ya, kalau dari segi Quran seperti itu. Tapi hikmah yang kita ambil seperti itu. Biasanya kita ngomong yang bagus-bagus ketika kita belum punya. Nah, seperti tadi itu. Ketika masih kere, nanti aku kalau kaya, jangankan no fakir miskin. Ya. Ada orang bikin masjid apa, aku bantu. Ada orang dakwah, aku bantu. Infak dakwah berapa, aku bayar. Iya masih kere. Biasanya kalau sudah kaya lupa. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, itu ya. Sekarang kita menarik summary. Summary itu kesimpulan ya dari ini. Pertama, kurban yang dilaksanakan dalam Islam, ya seperti tadi yang diperintahkan dalam Al-Quran, adalah sebuah ibadah napak tilas dari lelaki tangguh dari Babylon, Irak ya. Kenapa aku bilang tangguh? Seperti tadi, ujian berat sudah dilalui dan itu lulus semua. Ya, jadi napak tilas. Jadi nanti beda antara kurban dan akikoh itu beda. Kalau akikoh itu seumur hidup cuma sekali. Kalau kurban itu setiap tahun sekali. Ya. Kurban itu napak tilas dari apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau akikoh tidak. Jadi akikoh itu kalau kita lihat nanti rangkaiannya dengan puasa kelahiran. Akikoh itu tanda bersyukurnya seorang bapak dan ibu atau orang tua atas kelahiran anaknya. Kalau menurut teori hukum fikih ya, fikih ini bisa beda-beda. Kalau anaknya laki-laki itu kambingnya 2, kalau anak perempuan kambingnya 1, seperti itu ya. Tapi ada yang bilang kalau sanggupnya 1 ya 1 enggak masalah. Itu teori hukum fikih lah ya. Tapi intinya itu sebagai wujud terima kasih orang tua atas kelahiran putranya dengan akikoh itu. Ya, nanti kita wujud terima kasih kita atas kita dilahirkan lewat puasa kelahiran itu yang sudah aku bilang. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad, mengapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Senin? Karena hari Senin itulah aku dilahirkan, gitu ya. Meskipun banyak hadis-hadis lain tentang puasa itu,
Ya kalian tinggal pilih lah yang mana yang kalian mau ambil ya. Oke. Jadi aku ulangi lagi ya. Ingatku kemarin ada yang tanya tentang akikoh, tentang kurban ya. Aku kira sudah cukup jawaban itu ya. Jadi itu berbeda ya, dua yang berbeda. Kurban itu dilaksanakan dalam Islam adalah sebuah ibadah napak tilas dari sejarah kenabian Kanjeng Nabi Ibrahim. Ini yang perlu kamu pahami ini. Ini sebagai bukti Islam pewaris iman Ibrahim. Jadi Islam itu pewaris iman Ibrahim. Islam itu termasuk dari anak-anak Ibrahim. Kalau aku bilang tadi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Islam itu yang terakhir dari dinullah. Paham ya? Makanya aku agak sulit diskusi dengan teman-teman Kristen ketika dia tidak memandang agama itu dalam satu rangkaian garis merah, tapi parsial. Jadi agak sulit. Sedangkan aku memandangnya holistik, tidak parsial. Makanya bagiku Yahudi, Nasrani itu saudara tuaku, gitu loh. Dia saudara tuanya Islam, gitu. Ya, oke. Sekarang aku sudah simpulkan bahwa sebagai bukti Islam itu pewaris iman Abraham atau Ibrahim, ya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran seperti ini. Ya. Quran surat 3, ya. Masih nampak sini, Le? Ini ya, tinggal 2 ayat loh. Quran surat Ali Imran ya, surat 3 nomor ayatnya 68. Gimana katanya? Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Artinya mengikuti Ibrahim dan Nabi ini. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini. Ya, maksudnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan adalah pelindung orang-orang beriman. Allah itu pelindung orang-orang beriman. Ya. Paham, ya? Aku buka di sini ya, Quran surat 3, aku takut ada yang terpotong. Surat 3 68 ya. 368. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Nyanya itu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim dan Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jelas ya? Oke. Aku ulangi lagi ya. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, dan orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang beriman. Kemudian kita beralih ke Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl surat berapa An-Nahl ini ya? Surat 16 ayatnya 123. Masih nampak nih di sini. Oke ya, surat An-Nahl ayatnya 123. Ini lebih tegas lagi ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu, maksudnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ikutilah, ya aku udah bilang tadi ya, di sini diterjemahkan agama Ibrahim yang lurus. Itu milata Ibrahima, ya. Milata Ibrahima, ya. Dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik, artinya yang syirik, yang tidak bertauhid kepada Allah itu musyrik, ya. Aku ulangi. Kemudian kami wahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad,
ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad yang dia menyampaikan Islam, mengajarkan kepada kita-kita ini, itu diperintahkan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi Islam itu adalah pewaris iman Abraham, milata Abraham. Islam itu pewarisnya. Salah satu bukti, meskipun banyak lain-lainnya ya, cuman kan kita karena sekarang ini lagi update tentang korban. Bagaimana kita tetap mengabadikan sebuah syariat yang itu dicontohkan oleh Bapak Ibrahim, yaitu korban. Dan kita tadi sudah melaksanakan korban ya. Dan korban itu diwajibkan kepada yang mampu. Maka kamu sendiri ukur dirimu. Kamu orang Islam, kamu kondisi mampu ndak berkorban? Repotnya kan dia mampu tapi tidak mau. Seperti aku bilang kemarin, sesuatu itu terlaksana kalau dia mampu dan dia mau bisa terlaksana. Nah sekarang kamu ukur dirimu. Kamu kalau beli handphone harga 3 juta, 4 juta aja kuat kok. Masa beli kambing wedus yang harga 3 juta, 4 juta ndak kuat? Anakmu itu setahun berapa kali ganti handphone? Begitu beriringan dengan merek-merek handphone yang terus dari waktu merek handphone itu tidak salah dalam per 3 bulan sudah ganti lagi, diganti lagi. Aku lihat mahasiswa-mahasiswa di kampus tuh handphonenya itu nggak ada yang harga 1 jutaan. Oh 1 juta, harga 2 juta itu udah. Itu minimal 3 juta, 4 juta itu handphonenya. Beli handphone itu aja mampu orang tuanya membelikan. Coba kalau orang tua lu mikir, pernah nggak kasih anakmu, ini dok, bapak kasih 3 juta, 4 juta, kamu beli sapi. Kalau sapi kan mahal 20 jutaan ya. Kamu beli wedus, berkorban. Pernah nggak itu dalam otakmu? Kalau kamu merasa kamu orang Islam, coba. Kalau handphone saja bisa kamu belikan, mengapa korban tidak bisa? Itu kan menjadi pertanyaan. Dan kamu ngaku Islam. Kalau kamu kafir itu tidak masalah. Dan seperti yang aku sudah sampaikan, korban itu salah satu fakta yang bisa dijadikan bukti bahwa Islam itu adalah pewaris iman Abraham. Ya. Dan sekarang menjadi perenungan bagi kita bersama, sudahkah kita bersama, kamu dan aku, ya. Sudahkah kita berusaha atau memawas diri, kita mampu nggak sih berkorban? Jangan pura-pura. Allah itu tahu kalau kamu mampu, sudah dikasih rezeki, tapi kamu nggak mampu, hati-hati kamu. Ya. Artinya ketika kamu mampu, kamu berkorban, suruh anakmu berkorban. Kasih duit. Orang handphone aja bisa dibeli kok, masa wedus nggak bisa dibeli? Dan berapa kali dalam 1 tahun anakmu ganti handphone? Dan itu bukan uang yang sejutaan kan? Oke? Itu kajian dari kita ya. Semoga ada sisi lain, harapanku begitu. Makanya aku membidik kurban dari sisi yang lain ya. Makanya itu tadi ya. Refleksi kurban dalam Islam itu apa? Membuktikan bahwa Islam itu mewarisi iman dari seorang laki-laki tangguh dari Babylon. Ya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.